Hai Angel, jadi hari ini kita ada bincang beasiswa 2. Bintang tamunya adalah Angel. Angel mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, kenalin gue Angel, Ivan Angelika Purba dari Teknik Kimia Angkatan 2020. Oke, halo Angel. Terus kenalin, gue Beatrix Lau, Teknik Kimia Angkatan 2020. Nah, jadi Angel ini merupakan penerima beasiswa Pertamina Sobat Bumi. Nah, mungkin yang pertama kita mau nanya dulu ke Angel, beasiswa Pertamina Sobat Bumi itu apa sih, sama beasiswa Pertamina ini diselenggarakan sama siapa? Beasiswa Pertamina Sobat Bumi itu bagian dari ini ya, dari PF Prestasi. Itu tuh punyanya Pertamina, bagian dari Pertamina Foundation yang diselenggarain sama PT Pertamina. Nah, sebenarnya ini tuh visi misi mereka tuh buat memajukan SDM bangsa gitu kan. Tapi mereka bikinnya melalui eh, beasiswa ini kayak gitu. Oke. Jadi beasiswa Pertamina itu beasiswa yang dibuat dengan tujuan untuk memajukan SDM-nya. Oke, Hmm. sekarang mau nanya, lu dapat informasi beasiswa ini dari mana? Waktu itu kan sering ada tuh di grup-grup angkatan kan, suka dikasih-kasih tahu Hamin berapa ada beasiswa ini kayak gitu-gitu Betul. kan. Nah, terus pas gue lihat itu ada Pertamina itu terus kayak tertarik gitu. Jadi gue cari tahu aja lebih lanjut gitu kan. Ada websitenya juga, ada Instagramnya. Terus jadi ikut deh gitu. Oke, terus kan beasiswa itu kan banyak kan, Jel. Kenapa milih beasiswa ini dibanding beasiswa yang lain? Sebenarnya pemikiran gue tuh kayak kan kalau Pertamina tuh kan bergerak di bidang minyak dan gas gitu kan. Mm-mm. Jadi mungkin sejalur lah sama apa yang kita lagi pelajarin kan eh, bergerak ke arah sana juga bisa kayak gitu dan sempat tertarik juga dulu tuh mikirnya gimana ya nanti kalau udah besar gitu maksudnya ada di masa depan Mm-mm. kerjanya di bidang migas. Jadi Oh ya, maksud gue supaya supaya sejalur gitu kan, ya. supaya mendukung juga Paham. kayak gitu. Oh jadi kayak biar se apa istilahnya kayak sebidang sama cita-cita lu lah gitu ya. Iya, terus pas dilihat-lihat juga kayak menarik banget gitu kan. Terus visi misinya juga kayak kurang lebih mirip-mirip gitu. Mereka kan nyarinya eh, orang-orang yang mempunyai kemampuan leadership tinggi gitu kan ditulisnya. Terus Hmm. gue kayak pengen banget gitu bisa jadi yang kayak gitu. Jadinya Hmm. tertarik deh. Oke. Terus mau nanya nih soal persyaratan beasiswa. Tadi kayak gue dengar-dengar bilang persyaratannya gak gitu ribet. Nah, sekarang mau nanya persyaratannya tuh apa aja sih? Kayak apa sesuai ada yang di web, kayak udah dikasih tahu di web, atau mungkin beda misalnya harus ada esai atau apa gitu. Mungkin yang beda. Sebenarnya sama aja sih. Mereka kan udah tulis tuh di webnya syarat-syaratnya. Cuman eh, kalau menurut gue nggak usah terlalu terpaku banget gitu loh. Maksudnya misalkan dia tulis nih eh, temanya tentang ini, jangan jadi kita yang terlalu ngikut ke sana, tapi kayak dari apa yang ada di hidup kita, kira-kira yang nyangkut ke sana tuh apa, kayak gitu kan. Mm-mm. Syarat-syaratnya sih kemarin kurang lebih ada bikin esai, terus biasa syarat-syarat dokumen gitulah kayak surat keterangan aktif, terus bebas narkoba, terus kayak apa lagi ya eh IP IP juga minimal 3, terus ada disuruh isi form juga, terus syarat WNI sama minimal semester 2 kalau nggak salah. Semester 2. Oke. Terus kalau soal alur pendaftarannya gimana? Kayak step by step pendaftarannya. Tuh.
Oh, jadi kan mereka daftarnya itu lewat website. Ada websitenya namanya Pertamina Foundation. Nah, di situ nanti kita harus bikin account dulu. Jadi kita daftar dulu di webnya, terus habis itu kita lihat-lihat dulu tuh, disuruh isi apa aja, kayak gitu kan. Kan dia daftarin dokumen yang perlu apa aja, terus ntar disiapin, baru kita daftar deh. Daftarnya itu pertama daftar akun, kedua daftar masukin dokumen yang diperlukan, terus ketiga masukin esai, baru habis itu tahap pertama kan pendaftaran, terus ke tahap kedua tuh kita mulai seleksi gitu kan. Seleksinya ini dibagi jadi 3 tahap. Tahap pertama tuh seleksi berkas, jadi itu tuh dilihat, dokumennya udah sesuai belum, udah lengkap belum, terus kayak udah, bener belum gitu kan. Kan nggak boleh juga kita nyerahin dokumen palsu gitu. Iya, betul. Terus seleksinya yang kedua itu seleksi esainya. Jadi esainya mereka baca gitu, terus nanti ada pengumumannya. Baru setelah pengumuman kedua ini, itu seleksi wawancara, kayak Hmm, gitu. oke. Oh, jadi ada 3 tahapan seleksi. Yang pertama seleksi administrasi, yang kedua seleksi esai, sama yang terakhir seleksi wawancara. Terus kayak kalau udah lolos wawancara berarti udah dapet beasiswanya. Iya. Oke. Kalau misalnya jangka waktu dari awal pendaftaran yang awal banget, Jill, yang kayak submit berkas-berkasnya ke pengumuman itu kayak berapa lama? Sebenarnya kalau pastinya agak lupa juga ya, tapi kalau dari yang, gue lihat ini tuh pas pertama kali gue bikin akunnya, itu tuh tanggal 12 April. Mm-mm. Itu pas pertama banget bikin account di website-nya gitu, yang Mm-mm. masuk-masukin dokumen dan lain-lain. Terus pengumuman akhirnya itu, yang pengumuman hasil seleksi wawancara, itu tanggal 6 Juli. Oh, oke. Berarti kayak lumayan juga kayak 2 bulan, 3 bulan gitu ya, Mhm, kurang lebih. lumayan sih. Oke, oke. Soalnya kan pendaftarnya kan banyak juga ya, jadi Iya, kan mungkin bener-bener. juga Kayak lama. menarik juga kan ya, kan namanya juga Pertamina gitu kan. Jadi kayak pasti orang-orang pada tertarik gitu. Nah, oke. Terus kalau beasiswa ini kan kayak ada beberapa sistem beasiswa yang kayak sekali kita dapet, kayak misalnya kayak yang dibincang beasiswa suatu kan beasiswa KSE. Nah itu kayak sekali kita dapat, kita bisa extend lagi. Jadi kayak bisa perpanjang masa dapat beasiswanya lah istilahnya. Nah kalau Pertamina ini gimana, Jel? Bisa di extend gitu? Apa nggak bisa kalau mau kita harus daftar lagi? Kalau Pertamina kan sebenarnya beasiswanya berlakunya 1 tahun ya. Hmm. Setelah 1 tahun itu ada yang bisa di-extend, ada yang nggak bisa. Jadi itu ada syaratnya lagi. Syaratnya itu, selama kita dapat beasiswa ini, IP kita nggak boleh di bawah 3, Mm-mm. terus harus aktif berorganisasi sama aktif di perkuliahan, sama minimal ikut kegiatan aksi sosial atau lingkungan minimal 2 kali setahun, kayak Oh, gitu. 2 kali setahun. Oke, oke. Berarti sama juga ya bisa pilih, bisa extend atau enggak. Oh iya, tapi extend-nya maksimal 1 tahun lagi gitu, jadi Oh iya, total jadi kalau maksimal 2 tahun. ngerti, ngerti, ngerti. Tapi kalau misalnya kayak udah 2 tahun, terus kita mau extend lagi masih bisa enggak? Atau Ini nggak bisa deh, udah habis masanya. oke, oke, paham, paham. Oke, terus tadi kan seleksinya ada 3 tahap tuh, termasuk tahap wawancara. Nah, sekarang mau nanya, umumnya waktu wawancara tuh ditanyain apa aja sih? Tapi ini unik sih, beasiswa Pertamina ini, kita pas masuk dia nggak nanya apa-apa. Jadi kita cuman pas masuk, interviewer-nya tuh ada dari 3 pihak kan. Dari pihak PT Pertaminanya, dari pihak Pertamina Foundation selaku yang bikin beasiswa, sama Oh, dari kampus, dari UI-nya. oh jadi tiga Nah, banding satu gitu ya? 4 sama satu lagi Oh, 4. MC-nya gitu. Oh, kayak moderator gitu. Ha. Dia kayak Oh, moderator. Jadi wow, rame banget dong di Zoom-nya berarti. iya, jadi rame. Terus kayak pas kita masuk, itu kayak, eee, nggak ada gimana-gimana, MC-nya cuman kayak perkenalan gitu. Jadi dia cuma ngasih tahu dia MC, terus habis itu, ini interviewer-nya siapa aja, terus disuruh gue ngenalin diri. Nah, udah selesai perkenalan diri,
Terus gue bingung kan, kok nggak ditanya apa-apa. Terus tiba-tiba yang dari Pertamina Foundation, namanya Pak Agus. Pak Agus bilang, oh yaudah boleh silakan aja dimulai berbicara tentang dirimu, kayak gitu. Hmm. Jadi benar-benar kita semua yang jelasin kayak gitu kan. Oh. Jadi nanti pas kita udah selesai ngomong, baru dari apa yang kita jelasin dia nanya kayak gitu. Oh, oke oke, paham. Jadi kayak bukan kayak ada template pertanyaan gitu, tapi kayak ditanya sesuai apa yang kita ngomong gitu ya. Iya, dan mungkin kalau menurut gue sih itu dia sekalian ini juga kan kayak sesuai nggak sama esai yang kita bikin kayak gitu kan. Oh, paham paham. Mm. Oh, kalau gitu ada tips and trick gak Jo buat wawancaranya kayak buat jelasin diri kita tentang apa. Makanya kayak hal-hal apa yang perlu kita sebut dan hal-hal apa yang lebih baik tidak kita sebut gitu. Hmm. Sebenarnya sih sama kayak tadi, itu harus banget kayak sesuai esai, jangan sampai kayak apa yang kita ngomong sama apa yang kita tulis itu tuh berlawanan kayak gitu kan. Itu Mm-mm. kan menimbulkan pertanyaan kan pasti. Betul, Terus betul. kayak yang diomongin mungkin kalau menurut gue sih sesuai sama apa yang mereka mau gitu loh. Misalkan mereka kan dari Pertamina Foundation ini yang Sobat Bumi mereka pengen cari yang leadership-nya tinggi, terus yang peduli sama sesama dan lingkungan. Nah, Mm-mm. terus kita kayak sebisa mungkin dari cerita yang kita bikin di esai, gimana kita cara nonjolin bahwa kita punya leadership yang tinggi, Mm-mm. bahwa kita juga peduli sama lingkungan, sama sosial, kayak gitu kan. Mm-mm. Terus ini sih pinter-pinter bawa suasana aja, jangan jangan terlalu kalau kita takut gitu kan kelihatan ya dari cara ngomong gitu kan. Mm. Itu juga dinilai gitu sama mereka. Terus, sama ini sih menurut gue yang paling penting tuh harus kalau misalkan kita udah yakin sama apa yang kita punya, nanti kita tuh bisa cenderung bawa bawa pembicaraannya gitu loh, mengarahkan pembicaraannya. Jadi seolah-olah kita tuh, membawa mereka mau nanya apa selanjutnya. Oh Nah, iya. kalau kita udah bisa ngarahin kayak gitu, itu pasti lebih mudah buat kita kan, karena kita juga udah nyiapin jawaban selanjutnya. Nah, kalau kayak gitu lebih lancar. Sama ini juga sih kita lihat interviewernya, kadang-kadang kan kita bisa lihat ya dari, interviewernya nih, orangnya nih kayak apa sih, dia sukanya kalau kita ngomongin yang kayak gimana sih, kayak gitu sih kita juga harus pinter-pinter lihat kayak gitu sih. Paham, paham. Jadi kayak kita pintar-pintar mikir jawaban, kayak kita jawab tuh yang penting kita kayak bisa bertanggung jawab lah sama jawabannya lah, gitu ya. Mmm. Paham, paham. Sama pintar membawa suasana juga. Oke. Terus tadi juga kan ada, oh ya, esai. Oh ya, tadi udah ya, tips and trick dalam membuat esai. Yang penting kayak sesuai aja sama diri kita, dan kayak jangan temanya yang menentukan kita tulis apa, tapi kayak kita yang tulis sesuai diri kita dan hubungin ke tema itu. Gitu kan ya? Iya. Ya sama esai, dulu itu pas gue bikin esai itu tuh, eee, jadi tuh seolah-olah gue tuh memposisikan diri gue tuh nggak ngerti gitu esai itu apa sih, jadi gue mulai dari nol semua. Jadi gue cari tahu struktur esai yang bagus, Hmm, kayak iya. gimana, kayak gitu-gitu kan. Mm-mm. Terus kalau kita udah tahu itu, terus kita cari tahu gimana cara storytelling yang bagus supaya, eee, pesan utama dari apa yang kita mau sampaikan tuh nyampe gitu ke Mm-mm. pembacanya gitu kan. Terus setelah gue udah kayak gitu, baru gue buka Pertaminanya, visi misi mereka tuh apa, kayak gitu. Ya, betul. Supaya karena kalau mereka seleksi kan pasti mereka ambil sesuai dengan apa yang mereka mau gitu kan. Betul. Jadi sebisa mungkin tapi nggak tetap harus jujur ya, maksudnya sesuai sama cerita kita, jangan Mm-mm. bohong-bohongin kayak gitu. Tapi kita lihat dari cerita hidup kita ini, kira-kira yang sesuai sama visi mereka itu yang apa. Nah, itu yang kita tonjolin di dalam esai itu, Paham, paham. gitu. Jadi kan menarik bagi mereka kan. Kemarin juga ada syaratnya sih di esainya harus, minimal katanya ada, terus kayak apa aja yang harus dimasukin ada, sama
sebenarnya kemarin disuruh input gambar, Oh. tapi iya disuruh, kan itu kan temanya kemarin tuh tentang kepedulian terhadap sosial dan lingkungan di masa recovery pandemi kan. Mm-mm. Jadi mereka tuh tanya, kalau misalnya pandemi selesai, itu tuh yang bisa dipertanggungjawabkan selama pandemi ini, kita tuh telah melakukan apa aja kayak gitu kan. Nah, tapi waktu itu sebenarnya gue lupa masukin foto, tapi ternyata nggak apa-apa nggak apa juga sih. Oh, dia sudah masukin foto gitu ya, kayak Cuma foto kayak gitu. sebagai bukti lah istilahnya kita ngapain aja selama pandemi. Oh ya, paham Hmm. paham. Oke, mungkin kayak dari ceritanya udah meyakinkan, jadi nggak apa-apa. Oke, terus em, ya saya kan tadi ada batas kata gitu kan ya, Jel. Kayak pasti batas katanya juga kayak nggak banyak-banyak amat kan. Nah, gimana caranya lo menyampaikan maksud lo dalam esai yang singkat itu? Ah, sebenarnya lumayan sih, disuruhnya 4 halaman Oh, A4. 4 halaman. Iya, 4 halaman A4. Jadi Oh, sebenarnya yang pertama kali gue lakuin itu bikin di kertas lain poin-poinnya dulu. Kayak kira-kira yang mau gue sampein tuh apa aja kayak gitu kan. Poin-poin besar dari yang pengen gue sampein terus kayak nanti setelah gue udah punya rangkanya, baru gue masukin gitu ke esainya. baru dikembangin gitu ya dari poin-poin itu. Iya, bener. Oke, paham, paham. Oke, terus di beasiswa Pertamina ini kayak setelah keterima itu kayak ada rangkaian kegiatan gitu gak, Jel? Kayak misalnya untuk tadi melatih leadership dan lain-lain. Eh, ada sih. Sebenarnya mereka tuh yang mereka kasih kan gak cuma berupa kayak tunjangan-tunjangan gitu, tapi mereka juga kasih kita eh, training gitu. Training jadi kita tuh sering dikasih ikut ke webinar-webinar gitu. Terus mereka sering adain aksi-aksi sosial setiap tanggal-tanggal penting. Kayak yang baru-baru ini setiap acara penting juga kemarin yang baru-baru ini tuh ada PON Papua kan mau diselenggarain yang PON yang di Papua. Nah, kemarin kita bikin aksinya itu aksi sosial terhadap atlet-atlet yang udah pensiun kayak gitu, atau Hmm, atlet-atlet yang mungkin wow. hidupnya kekurangan kayak gitu. Hmm. Terus Jadi kalau emang mereka misalnya apa? Sorry, Jel. mereka emang sering bikin aksi-aksi sosial kayak gitu sih. Oh, terus kalau misalnya kalau keadaan ini kan nggak mungkin offline kan ya. Terus waktu itu kayak diselenggarainnya gimana? Kita tuh gak, gak dituntut untuk menyalurkan secara langsung sebenarnya. Jadi Hmm. mereka cuman kayak kasih tahu rangkaian acaranya bakal kayak gini gini gini. Terus sisanya kita yang nentuin acaranya mau kayak gimana. Terus mau apa yang dikasih itu sebenarnya kita yang tentuin. Mereka cuman kasih garis besarnya doang harus ada apa kayak gitu kan. Oh. Jadi selama ini sih caranya kita bagi-bagi kalau yang emang bisa ke tempatnya boleh diusahain tapi kalau emang nggak bisa kita online. Mm-mm. Kalau yang aksi yang lumayan besar kemarin itu yang pas 17 Agustus itu kita bagi-bagi jadi yang ke sana kurang lebih ada mungkin 5 orang kali ya yang ke sana yang menyalurkan langsung ke waktu itu kita ke panti asuhan. Terus sisanya kita lebih ke dokumentasi kayak gitu. Jadi bisa online kan dari rumah. Masih tunggu Masih. ternyata. Oh, jadi ternyata kayak penerima beasiswanya tuh yang kayak konsepin acaranya gitu ya, berdasarkan apa yang udah dikasih. Maksudnya kayak dari garis besar yang udah dikasih. Hmm. Oh, oke. Oke, selanjutnya em, tadi dalam pendaftaran diminta kayak sertifikat gitu gak, Jo? Kayak misalnya Enggak prestasi. sih. Kalau kalau kayak gitu sebenarnya enggak. Tapi mereka ada satu kolom di mana kayak isinya kita boleh masukin sertifikat-sertifikat yang berhubungan sama mm, aksi sosial dan lingkungan gitu. Mm-mm. Selain selain sertifikat bisa organisasi juga. Jadi kalau misalkan
organisasi yang berkaitan sama sosial sama lingkungan, itu boleh dimasukin. Cuman mungkin itu, ini aja kali ya, kayak tambah-tambahan aja gitu, bukan yang kayak terlalu penting banget. Oke, jadi ini ada pertanyaan. Apakah penyertaan sertifikat prestasi atau soft skill gitu dapat memperbesar peluang untuk mendapatkan beasiswa? Kalau kriteria penilaiannya kan nggak dikasih tahu juga ya, kita cuma disuruh Mm-mm. input-input yang kita punya. Jadi kalau misalkan menurut gue sih kalau emang punya, mungkin masukin aja gitu. Tapi kalau misalnya emang nggak punya, jangan terlalu sedih atau gimana gitu. Karena menurut gue sih poin utamanya di esai sama di wawancara kita kayak gitu. Oke, paham. Oh, jadi apakah kita wajib kayak untuk daftar beasiswa ini kayak kita udah wajib ikut organisasi yang berkaitan dengan sosial lingkungan gitu atau kayak yang penting kita punya rasa peduli yang tinggi terhadap sosial dan lingkungan, kita bisa daftar beasiswa ini? Kalau menurut gue kalau sosial dan lingkungan itu kan sebenarnya cakupannya luas ya. Jadi bisa aja organisasi yang kita ikutin sekarang atau aksi-aksi kita ini sebenarnya udah mengarah ke sana gitu. Oke. Tinggal, ini aja sih, pinter-pinter kita nyangkutinnya sama ya menurut gue sih sebenarnya in the end yang penting itu kalau kita punya rasa rasa aksi sosial itu, rasa rasa peduli terhadap sosial dan lingkungan itu sih yang paling penting. Paham, paham. Terus mau nanya ini juga, Jel, apa sebelum ikut beasiswa ini, lu ada ikut kayak organisasi yang berkaitan dengan sosial dan lingkungan, kayak khususnya lingkungan, kan nama beasiswanya Pertamina Sobat Bumi gitu kan. Nah, apa lu sebelumnya udah ikut organisasi atau belum yang menyangkut itu? Nah itu dia, jadi sebenarnya, mmm, yang gue tulis di esai, sama apa yang gue masukin tuh sebenarnya nggak ada sama sekali tentang lingkungan-lingkungannya. Oh, Agak bingung juga sih bisa terima gitu. Semuanya isinya lebih ke peduli terhadap sosial, kayak gitu. hmm. Jadi, organisasi yang gue ikutin juga sebenarnya nggak ada yang berkaitan dengan lingkungan kan. Oh, Jadi yang penting kita bisa ngeyakinin aja kalau kita tuh punya rasa itu, kayak gitu. Soalnya, bisa juga di luar organisasi sih, lebih ke keseharian kita, apa yang udah kita lakuin sama orang, sama lingkungan, kayak gitu. oh, paham, paham. Oke, ada nggak tips tips and tricks lain selain kayak wawancara atau buat esai biar bisa keterima di beasiswa ini? Atau udah disebutin semua? Mungkin ini sih, kita kan bisa yakin kalau kita udah ini kan, udah tahu gitu apa yang bakal kira-kira lah apa yang bakal terjadi gitu kan. Jadi banyak-banyak latihan. Dulu tuh, sebelum wawancara, itu tuh gue pura-pura diwawancara dulu tuh, ada kali Oh, beberapa kali gitu. mm-mm. Terus, mungkin sama teman, sama, keluarga kayak gitu, kan mereka bisa aja entar ke-pop up sesuatu pertanyaan yang kita sebelumnya nggak pikirin gitu kan. Betul, Jadi betul. kita di situ juga belajar mikir cepet gitu, sama belajar untuk, karena kita udah tahu suasananya, belajar untuk tenang gitu kan. Jadi nanti pas wawancara, kita udah nggak kayak, "Hah? Gitu lagi, tapi kita udah ngomong lancar dengan yakin apa gitu kan. Itu sih sebenarnya yang dibutuhin juga, soalnya pas di akhir, eee, mungkin ini juga yang bikin gue seneng karena di akhir Pak Agusnya itu muji gue karena katanya padahal dia udah banyak kasih pertanyaan tapi, tetap bisa dijawab dengan santai, dengan tenang kan. Jadi mungkin itu salah satu kuncinya kali ya, Mm-mm. karena kita kelihatan yakin dengan diri kita Mm. gitu. Oh, jadi kayak disukai sama interviewernya juga ya? Paham, Pak. Iya. Oke, jadi sekarang kita mau lihat pertanyaan dari Sido. Nah, jadi ini ada pertanyaan, fasilitas apa yang didapatkan oleh para penerima beasiswa? Mmm, kita dapat, tunjangan-tunjangan tuh berupa uang SPP, SPP-nya juga
kalau misalkan nanti ada keperluan buku-buku atau alat praktikum gitu juga kita bisa minta gitu. Terus sama uang jajan, terus sama training-training itu berguna banget sih menurut gue karena banyak soft skill yang bakal kepake banget. Terus ada juga aksi-aksi sosial itu memfasilitasi kita untuk bisa lebih peduli gitu kan sama sesama. Itu bagus juga sih sama sebenarnya katanya dulu kalau offline banyak kayak gathering gitu, jadi memperluas kayak koneksi kan kalau kayak gitu kan. Tapi kalau selama ini sih, selama online belum ada gathering-gathering kayak gitu. Oh ya, terus kalau misalkan beruntung kayak aku kemarin, eee, pas di akhir wawancara gitu, ada salah satu dari Pertamina, dia spesialis di Pertamina, dia approach aku gitu untuk, dia bilang, "Mau nggak kamu di-mentoring sama aku tertarik nih," kayak gitu. Wah, Iya, benefit-benefit kayak gitu yang nggak terduga tapi ternyata menurut aku sih impactful banget ya buat hidup aku, terus kayak bener-bener bersyukur banget bisa kayak gitu. mhm Mungkin itu sih salah satu, eee, fasilitas paling besar yang aku dapat juga dari Pertamina ini, mhm dari beasiswa Pertamina ini. mhm. Karena selain dia mau ngajarin aku dengan sukarela, kan kita jadi punya ini juga kan, kayak kenalan lah gitu Betul, sama kayak orang connection Pertamina ya, kan. yang Mhm. kita nggak bisa maksudnya kayak kita jarang ketemu di tempat lain, tapi melalui beasiswa ini kita kayak, udah nih dapat koneksi di Pertamina lagi. Ngerti-ngerti. Oke. Terus tadi kan kayak ditawarin jadi mentor ya? Berarti kayak ada kegiatan mentoring gitu ya, Jel, di, beasiswa ini? Oh enggak, sebenarnya ini tuh terpisah. Jadi mereka Mhm. mereka nggak ngasih mentoring dari Pertaminanya. Tapi salah satu interviewer-nya ini, dia katanya, aku juga nggak tahu kenapa bisa gitu, tapi dia tertarik sama aku. Terus, dia bilang, dia PC aku gitu, eee, dia sebenarnya cuma bilang gini sih, "Aku tertarik sama kamu kalau misalnya mau aku boleh nggak jadi mentor kamu?" Terus dia kasih tahu apa aja yang bakal dilakuin, kayak gitu-gitu kan. Kalau Mhm. tertarik, boleh hubungin ke LinkedIn-nya dia pada waktu itu. Eee, ini namanya Ibu Bella Mhm. Donna. Bener-bener aku juga kaget banget kan waktu itu. Wah, ya ampun pas aku lihat LinkedIn-nya, astaga bener-bener orang yang inspiratif banget gitu ya bagi aku, Wah, kayak gak nyangka banget kan. keren banget. Akhirnya aku nggak mikir-mikir lagi, aku langsung, "Iya mau Bu Iya saya." bener, langsung diterima dong, kesempatan emas tuh. Nah, Oke. tapi ini tuh terpisah dari Mhm. kegiatan Mhm. ini karena itu, apa ya, kayak, kemauan pribadinya dia gitu kan. Mhm. Tapi kalau dari mentoring ini yang kita dapat sih, kita ada kegiatan mentoring gitu, mungkin sekitar 2 minggu sekali, terus ada diajarin juga banyak hal kita di mentoring itu, tentang, tentang cara explore diri kita sendiri, tentang cara merancang masa depan gitu, sama kita ngebentuk suatu tim, di situ aku ber-8, eee, kalau nggak salah 4 dari UI, 4 dari UGM, kita di sini bikin project gitu, disuruh bikin project. Eee, Projeknya ini kemarin karena kita semua cewek-cewek, ber-8 cewek, terus mentor kita juga cewek. Jadi rencananya project kita yang akan datang ini tentang, untuk empowering a woman yang punya disability gitu. Jadi menurut gue sih banyak banget yang bisa kita dapet ya dari ini. Betul, apalagi kayak unexpected, keberuntungan yang unexpected gitu. Iya, bener banget. Oke, keren banget sih. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Apa manfaat yang Kakak rasakan dalam diri setelah mengikuti berbagai program yang diberikan oleh beasiswa Pertamina ini? Mmm, sebenarnya yang paling kerasa itu sesuai ya sama yang
emang dipengen dari awal. Mm-mm. Untuk leadership-nya sih, karena mereka bener-bener kayak nuntut kita supaya kita tuh punya jiwa kepemimpinan yang tinggi, yang mana sesuai sama visi misi mereka. Sama selain itu, kita bukan cuman bisa leadership diri kita gitu, tapi kita juga bisa pedulilah sama orang lain melalui kemampuan kita ini, kayak gitu. Menurut gue itu sih yang paling, apa ya, bertumbuh banget karena banyak wadah-wadah yang mereka kasih yang bisa bikin kita lebih bertumbuh di bagian itu sih sebenarnya. Hmm. Ya, jadi sesuai juga sama visi misi dari Pertamina Foundation itu sendiri ya. Hmm. Oke, jadi udah terjawab nih pertanyaannya. Terus pertanyaan selanjutnya, ini kalau tidak salah, beasiswa Pertamina Sobat Bumi ini memiliki 3 jenis program. Kira-kira bisa gak Angel jelasin apa saja programnya dan apa aja perbedaan dari programnya? Oh, itu kalau nggak salah inget ya ada 3 tuh, satu S1 reguler, yang satu S1 yang satu vokasi, Mm-mm. satu lagi afirmasi. Sebenarnya kurang ngerti juga sih secara detail bedanya gimana, cuman mungkin sesuai sama perkuliahannya aja, kayak kalau gue kan Ya. Mm-mm. reguler kan. Mm-mm. Jadi gue pas daftar, oh berarti yang ini langsung aja. Jadi Mm-mm. nggak terlalu ngerti juga beda spesifiknya antara ketiga ini apa. Oke. Oh, ini pertanyaan tadi lupa di-highlight, tapi udah terjawab. Oke, pertanyaan terakhir nih, Jel. Ada nggak yang membuat beasiswa Pertamina ini berbeda dengan beasiswa yang lain? Kayak alasan kenapa kita harus daftar sama beasiswa Pertamina ini. Mungkin sebenarnya sesuai sama apa yang dibilang sebelumnya, karena yang pertama ini tuh kalau misalkan kita TKM ya, ini kan kalau misalnya mau masuk ke dunia migas mungkin ini jadi apa ya, kayak bisa tambah-tambahan lah di CV gitu, kalau Ah, kita pernah paham. nih dari Pertamina gitu kan. Terus, sejujurnya setelah apa yang gue dapet selama ini, sebenarnya yang paling bikin beda tuh, yang pertama itu tadi, visi misinya yang sesuai sama, kan kalau kita cari beasiswa itu kan yang sesuai sama apa yang kita butuhkan gitu kan. Betul. Nah, ini tuh sesuai banget, kayak bener-bener yang bikin beda tuh bener-bener, bukan, kalau mungkin ada yang lebih mentingin nilai atau apa, kalau ini tuh udah bener-bener untuk explore diri masing-masing penerimanya, untuk bisa make the best of it gitu dari diri kita sendiri gitu. Itu bagus banget sih menurut gue, sama oh iya, koneksi-koneksinya yang wow-wow banget deh, apalagi interviewer-interviewernya tuh kayak bener-bener orang yang sangat-sangat inspiratif gitu, kayak dari Mm-mm. cara dia bicara, dari cara dia menyampaikan juga kita jadi merasa, wah ini kita nih harus nih bisa nih kayak gini, kayak gitu-gitu. Ini mungkin hal-hal yang bikin beda gitu ya, mungkin nggak ada di beasiswa lain. Oke. Oke, udah terjawab nih semua pertanyaan Slidonya. Terus sekarang ada satu pertanyaan penutup nih. Pertanyaannya itu, nih, eh, kira-kira ada gak saran dari Angel buat Advocation Center agar lebih baik dalam memfasilitasi warga yang ingin mendaftar beasiswa? Hmm, sebenarnya overall udah bagus kan. Tapi mungkin kemarin gue sempet kesusahan pas mau daftar beasiswanya tuh karena masih banyak informasi-informasi yang belum tercantumin gitu. Kayak nanti kan pas di beasiswanya ada dokumen-dokumen yang dibutuhin. Ada yang beberapa katanya mungkin kita kurang ngerti gitu kan. Tapi belum belum terlalu jelas dikasih tahu bahwa itu apa sih, apa yang kita harus kirim sih, kayak gitu kan. Terus sama yang kayak gini-gini sih sebenarnya dibutuhin banget. Dulu kan kalau misalnya pas, gue mau cari tahu, ini tuh beasiswa apa sih, bakal dapat apa aja, cara daftar, eee,
spesifiknya kayak gimana. Bingung kan mau nanya ke siapa, Betul. nanya nanya dulu yang dapat siapa juga kita udah Iya. cari-cari juga kayak kok kayak nggak ketemu gitu. Tapi Mhm. dengan adanya ini kayaknya benar-benar bakal membantu banget sih. Oke, thank you Angel buat saran dan feedbacknya. Terus ya mungkin itu aja. Makasih banget Angel buat sharing-sharing soal beasiswanya hari ini. Terima Makasih juga kasih. Putri.